Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tata Pustara. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang aplikasi SIM Jakat yang sudah saya buat. Nah, aplikasi ini tidak saya buat sendirian, melainkan dibuat oleh dua orang, yaitu saya dan kakak saya, yaitu Pak Slamet Riyadi dan saya sendiri, Tata Pustara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan aktivasi atau mengenalkan tentang bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi SIM Jakat. Nah, yang pertama di sini sebelum menggunakan pastikan kita memiliki akun. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengklik aktivasi akun, kemudian di sini mengetikkan identitas kita, nama ketua amilnya nanti ini siapa, kemudian nomor HP ya, misalkan nomor HP-nya sembarang, misalkan nomor HP-nya ini. Kemudian bikin password, saya samakan saja passwordnya, dan nama masjid misalkan Masjid Malahayu misalnya. Nanti sebutkan aja nama masjidnya atau musola ya, tuliskan musola, dan pastikan di sini diketik menggunakan huruf kapital. Kemudian alamatnya mana, misalkan Malahayu Blok 2 misalnya, lokasi masjidnya misalnya gitu. Blok 1 misalnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya apa yang dilakukan yaitu kita bisa melakukan klik aktivasi akun. Silakan diklik aktivasi akunnya, maka nanti akan berhasil teraktivasi. Setelah melakukan aktivasi, baru kita masuk ke halaman login dari si akun ini, sigin ke akun yang sudah kita aktivasi tadi. Masukkan username dan password yang sudah dibuat, lalu klik sigin. Nah, di sini saya akan informasikan hal-hal yang mungkin bisa kita coba ya. Nah, pertama di sini ada fitur informasi. Di sini akan menginformasikan dari halaman yang diberikan oleh admin. Nah, kemudian di sini juga ada fitur untuk profil musola ya. Ini barangkali ada kesalahan pengetikan, ini bisa dirubah di sini. Dan di sini juga ada total muzaki dan status laporan. Di sini belum laporan karena memang baru pertama kali diaktifasi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya simple. Yang pertama kita melakukan pengisian penerima zakat ya, penerimaan zakat. Nah, pertama klik fitur aplikasi, lalu klik penerimaan. Nah, di sini kita bisa menerima data-data yang berzakat ya. Misalnya cara penggunanya bagaimana? Di sini misalnya ada 3 form ya, nama, jumlah orang, beras atau uang. Nah, ini yang ditulis ini hanya perwakilan dari keluarga, jangan ditulis satu-satu. Misalnya yang berzakat ada 3 orang, jangan misalkan ada 3 orang, Tata, Nana, Selamat itu diisi semua, jangan, tapi satu-satu diisinya ya. Contoh, contohnya gini, misalkan yang berzakat itu saya, namanya Tata Pustara. Nah, saya di sini menaungi zakat fitrahnya ada berapa orang? Misalnya zakat fitrah saya itu ada untuk 5 orang, dia membawa beras semua ya, atau uang semua bisa ditentukan di sini jenis berdasarkan jenis zakat. Misalkan melakukan penerimaan zakatnya adalah beras akadnya. Nah, nanti tinggal tambah data, nanti akan otomatis masuk. Kemudian misalnya ada lagi Nana Wardiana. Nah, misal seandainya nih ada 3 orang, nah 2 orang ini menyerahkan beras, 1 orang menyerahkan uang, maka ditulisnya gini. Nah, Nana Wardiana 2 orang menyerahkannya beras. Nah, ketik lagi, masuk lagi Nana Wardiana, ada 1 orang yang menyerahkannya uang. Jadi kayak gini ya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, ini artinya sama dengan halnya 2 orang menyerahkan beras, 1 orang menyerahkan uang. Nah, yang ditulis ini cukup perwakilan saja, nggak usah diketik satu-satu siapa-siapa, jangan. Bisa kepala keluarganya, bisa orang yang mewakili, intinya yang mewakili salah satu di antara yang kita serahkan penerimaan zakatnya. Atau satu lagi misalnya Slamet Riyadi misalnya ada 5 orang. Nah, 5 orang ini menyerahkan uang misalnya seperti ini. Nah, baru kita tambah datanya. Nah, ini nanti akan tercatat di sini ya, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita menginput seluruh data mujakinya ini, maka di sini akan terinput atau terhitung secara otomatis. Di sini ada 13 orang yang sudah melakukan zakat ya. Hitungannya ini diambil dari mana? Ini diambil dari sini. Jadi secara otomatis akan terhitung. Nah, ini secara otomatis terhitung ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita melakukan ini, baru kita ke pembagian. Nah, setelah melakukan pendataan terkait penerimaan dari muzaki, kita melakukan proses pembagian.
Nah, untuk proses pembagiannya seperti ini caranya. Caranya adalah pertama kita menghitung rekapitulasi total penerima zakat. Nah, kenapa di sini tidak dihitung otomatis? Barangkali ternyata setelah ditimbang ada perbedaan angka. Jadi di sini bisa di setting manual ya. Kita misalkan sudah melakukan penerimaan dari para muzaki, lalu kita masuk ke proses penimbangan. Nah, di sini ditimbang dulu berapa kilo pendapatan beras yang didapatkan oleh musola atau masjid kita. Kemudian berapa juga uang yang diterima seluruhnya secara keseluruhan, nanti dihitung secara manual. Nah, kalau sudah dihitung, nah di sini kita bisa memasukkan ya nominalnya atau beras ini berapa kilo, uangnya berapa. Agar apa? Agar kita bisa mengukur berapa sih yang harus diserahkan kepada fakir miskin, paling sedikitnya berapa. Nah, di sini nanti akan muncul paling sedikitnya berapa, kemudian untuk fisabilillah-nya paling banyak berapa, dan untuk UPZ sendiri berapa bagiannya itu sudah dihitungkan secara otomatis dari sistem. Contohnya di sini misalkan saya mendapatkan 5.000 kilo ya, misalkan 5.000 kilo. Kemudian total penerimaan uangnya berapa? Misalnya penerimaan uangnya adalah 5 juta misalnya, atau mungkin agak susah aja 4.500.000 misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal hitung rekomendasi pembagian ya. Hitung rekomendasi pembagian. Nah, di sini akan muncul total jumlah penerimaan berasnya adalah 5.000 kilo atau setara dengan 50 kintal. Kemudian total jumlah penerimaan uangnya adalah 4.500.000. Nah, kalau kita rekomendasikan untuk fakir miskin sendiri, secara otomatis sistem memberitahu bahwa beras itu harus dibagikan paling sedikitnya adalah 2.500 kg. Ini paling sedikit. Kalau misalnya mau dilebihkan silakan ya. Kalau mau dilebihkan silakan. Cuman ini rekomendasi dari sistem ini 2.500 kilo ya untuk fakir miskin. Minimum untuk dibagikannya. Sedangkan untuk uangnya adalah 2.250.000. Ini 50% dari jumlah penerimaan zakat ini. Jadi sudah dihitungkan oleh sistem. Kemudian rekomendasi sendiri, rekomendasi untuk zakat pembagian untuk amil dan fisabilillah berapa? Di sini sudah ditentukan paling banyaknya adalah 37,5%. Ini yang diterapkan aturannya oleh UPZ Malayu. Nah, di sini misalnya sudah terhitung beras itu paling banyak harus diserahkan sebanyak 1.875 kilo. Ini paling banyak, tidak boleh melebihi dari ini. Kalau misalkan di bawah ini boleh gitu. Nah, kemudian untuk uang sendiri paling banyak adalah dibagikannya segini ya, untuk para amil zakat dan fisabilillah seperti guru ngaji dan lain-lain gitu. Nah, kemudian setelah ini terhitung, kita ketahui di sini juga disebutkan bahwa ada rekomendasi untuk ini UPZ ya. Untuk UPZ sendiri menerapkan 12,5%. Di sini akan otomatis terhitung, yaitu berasnya adalah 625 kilo, sedangkan uangnya adalah 62.500. Ya, ini sudah dihitungkan oleh sistem. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita mengetahui nominal ini kan kita sudah mengetahui ya, sudah dihitungkan oleh kalkulator dari aplikasi ini. Kita tinggal melakukan pembagian zakatnya. Bagaimana cara melakukan pembagiannya? Nah, di sini ada data penerimaan zakat. Untuk fakir miskin ya, pembagian zakat ini untuk fakir miskin paling sedikitnya adalah 50% dari pendapatan total. Nah, ini sudah disebutkan kembali, beras yang dibagikan itu harus minimal 2.500 kilo dan uang paling banyak adalah 2.250.000. Nah, ini di sini masih nol ya, kilonya masih nol. Jadi di sini tidak akan memunculkan sesuai rekomendasi. Nah, laporan yang seperti inilah yang ditolak oleh admin. Jadi admin di sini harus membagikan atau melaporkan agar sesuai rekomendasi ini ya, yaitu minimal 50%. Contoh di sini melakukan data penerimaan. Kita tinggal catat saja siapa yang akan menerimanya. Nah, di sini kita bisa tulis misalnya fakir miskin 1, jumlah berasnya dikasih misalkan 1.000 kiloan, jumlah uangnya misalkan 100 ribuan, misal ini hanya misal ya. Nah, itu untuk teknik penghitungannya kebetulan belum saya selesaikan fiturnya, tapi ini misalnya aja ya pembagian.
Nah ini nanti bisa disesuaikan dengan cara masing-masing itu yang sudah ditentukan, tinggal dilaporkan aja ke sini berapa-berapanya. Nah saya lanjutkan lagi. Nah ini sudah masuk. Nah di sini sudah terhitung, yang sudah dilaporkan berasnya adalah 1000 kilo, yang dimasih juga ya 100.000. Nah ini harus dihabiskan ya, harus melebihi ini. Ini contoh, ini hanya contoh aja biar cepat selesai. Misalnya ini saya selesaikan biar cepat selesai pembagiannya. Ini nanti kalau aslinya sih nggak seperti ini, aslinya ini akan banyak ya inputannya, cuma ini untuk contoh saja biar mempercepat durasi ya. Intinya saya akan membuat supaya ini tuh sesuai dengan ini ya. Nah tambahkan data penerimaan. Nah ini statusnya lihat, nah ini sudah hijau. Kenapa ini sudah hijau? Karena ini sudah beras ini sudah sama ya, sudah minimal dari 25. Nah yang sedangkan uangnya ini belum sesuai rekomendasi. Karena apa? Karena masih kurang ya. Di sini uang baru dapatkan 1.600.000, jadi kurang segini. Kita tambah lagi, misalnya fakir miskinnya tambahkan lagi. Tiga misalnya namanya. Nah, ini contoh aja ya. Misalnya ini dikasih 400 0, misal 0, jumlah berasnya 0, ini 400. Ini contoh lagi saya tambahkan. Nah setelah tambahkan apakah sudah berhasil? Nah ini masih belum sesuai rekomendasi karena masih 2 juta, masih di bawah ini. Jadi minimalnya dia harus 2.250.000. Nah ini terakhir saya tambahkan lagi, misalnya di sini misalnya 250.000 misalnya, biar ini cepat sesuai. Nah set tambahkan. Nah sudah ya. Nah ini sudah masuk, sudah sesuai rekomendasi ya. Nah ini sudah sesuai rekomendasi. Artinya apa? Artinya ketika misalkan jumlah inputannya sudah mencapai ini, dia akan memberitahu sesuai rekomendasi. Nah ini nanti disesuaikan rumusnya dengan rumus yang diterapkan di musola masing-masing, yaitu membagi secara ratanya bagaimana, itu kan Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang sudah tahu. Nah nanti bisa dihitung secara manual juga, dan di sini hanya bentuknya laporan. Namanya siapa, kemudian berasnya berapa, kemudian jumlah uangnya berapa. Nah ini yang nantinya dijadikan laporan kepada panitia zakat ya. Nah nanti seperti ini bentuknya. Tapi ini hanya contoh, ini nominal bukan nominal sesuai ya. Ini hanya contoh supaya menunjukkan bahwa ini sistemnya itu sudah berjalan gitu, sudah sama dengan yang diinputkan. Nah saya kembali lagi ke halaman utama. Nah selanjutnya di sini sudah muncul juga ya penerimaan dari fakir miskinnya. Nah kalau ini sudah sesuai, maka apa yang terjadi? Kalau ini sudah sesuai, ini akan hijau, sudah sesuai rekomendasi. Karena ini sudah melebihi jumlah ini ya, atau sama ya. Nah kalau misalnya selanjutnya di sini untuk fisabilillah dan amil zakat ya, ini bisa disesuaikan juga. Ini sudah sesuai rekomendasi. Karena apa? Karena di sini inputnya bukan paling sedikit, paling banyak ya. Kalau 0 pun boleh kalau misalkan memang nggak mau dibagikan, tapi kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Asalkan apa? Jangan melebihi ini. Asalkan jangan melebihi ini jumlahnya. Contoh, saya coba membagikan misalkan untuk amil zakat 1 misalnya. Nah, si amil zakat 1 ini melaporkan jumlah beras yang diterima adalah 1.876 misalnya. Jumlah uangnya misalnya 1.687.200.000 misalnya, atau 700 misalnya. Nah kayak gini, tambahkan, maka di sini akan merah semua, dia akan tertolak tuh. Karena apa? Belum sesuai rekomendasi, karena melebihi rekomendasi pembagian. Jadi sistem ini akan mendeteksi hitungan atau laporannya ya. Jadi sehingga harusnya sih memudahkan untuk memberikan laporan kepada panitia. Nah setelah ini baru
Kalau sudah hijau semua ya, di sini sudah sesuai. Nah, di sini ada untuk UPJ Desa. Kalau UPJ Desa ini harus disetujui, sudah paten. Jadi rekomendasinya sudah ada. Nah, sehingga di sini memudahkan kepada para panitia yang setiap masjid atau mushola ini tidak usah menghitung karena sudah dibantu oleh sistem ya. Nah, setelah ini baru kita melakukan pengecekan data kembali. Kita rekap, lihat rekap datanya. Nah, ini rekap datanya segini. Nah, kenapa ini masih nol? Karena masih belum diinput. Ya, coba kita input dulu satu aja deh untuk pembagian ambil zakat, misalkan dikasih ambil zakat satu, misalnya ada 1000 misalnya. Misal ini contoh ya. Nah, ini contoh pembagian aja. Nah, sini sudah masuk datanya, masih boleh masih. Nah, ini nanti diinput saja sampai dengan ini merah gitu laporannya. Jangan sampai merah lah, jangan sampai melebihi ini ya. Nanti akan terdeteksi merah notifikasinya. Lanjut lagi di sini setelah melakukan pembagiannya selesai, kita cek lagi datanya dan di sini sudah terhitung otomatis berapa yang dibagikan. Nah, ini kan kita cek lagi benar nggak, sudah sesuai belum apa yang kita laporkan. Ini divalidasi lagi. Kalau misalnya sudah yakin, kita sudah oke, baru kita klik laporan zakat. Nah, di sini perlu diperhatikan perbedaannya. Kalau saya kembali ke halaman depan, di sini statusnya belum laporan. Nah, kalau sudah melakukan kirim laporan, di sini kan statusnya belum laporan nih. Kita klik kirim laporan, maka di sini akan muncul sinkron terakhirnya tanggal berapa, jam berapa, dan di sini sudah laporan juga. Ya. Nah, ini. Nah, setelah ini kan sudah laporan berhasil dikirim. Nah, misalkan kita mau mengunduh nih hasil laporannya, kita unduh aja, klik unduh laporan. Maka hasilnya pun akan bisa diunduh oleh masing-masing panitia di musola. Nah, ini siapa saja yang menerima, siapa saja yang melakukan yang diberikan pembagian fakir miskinnya, amil dan fisabilillahnya siapa. Ini sudah direkapitulasi oleh sistem. Jadi kita sudah menerima data matang ya. Jadi tidak perlu lagi menulis secara manual karena sudah dibantu oleh sistem agar dapat dilaporkan secara otomatis. Nah, seperti itu tentang laporannya. Kemudian kalau misalkan ada perubahan, misalkan ada penerimaan atau penerimaannya tambah lagi nih, misalkan pembagian ada yang tidak tercatat, misalnya kurang satu misalnya nih. Nah, di sini tulis lagi, misalkan fisabilillah misalnya di sini. Nah, misalkan jumlah berasnya adalah 100.000 aja deh ceritanya ya. Ini hanya contoh. Nah, bisa ditambahkan. Nah, di sini sudah menambahkan lagi ya. Ini melebihi ternyata. Misalkan sudah ditambahkan ya. Dan ini ada pembaruan nih. Kita sudah melaporkan. Nah, bagaimana kalau sudah melaporkan kemudian ingin diperbaharui laporannya? Ya, misalkan ada perubahan data. Di sini kan ada perubahan nih. Tadinya kan hanya untuk fisabilillah sendiri cuman ada 2 ya, ada 1 ya. Nah, sekarang bertambah lagi. Bagaimana kalau misalkan ada perubahan, kita tinggal kembali ke laporan zakat dan melakukan perbaharui laporan per hari ini sehingga laporannya nanti akan masuk. Nah, data sudah dikirim. Nah, kalau kita lihat di halaman adminnya, ini adalah halaman admin ya. Di sini sudah terekap secara otomatis. Ini dari seluruh pengguna ya. Nah, di sini penggunanya ada beberapa contohnya ya. Nah, di sini kita lihat laporan transaksi data Mujaki. Di sini semuanya sudah tercatat ya. Jadi dari semua musola itu ada semua di sini. Kemudian laporannya, di sini laporan juga kita bisa lihat. Tadi Masjid Malahayu misalnya ini. Nah, ini sudah melakukan sinkron. Di sini sudah muncul sinkron terakhirnya, tanggalnya kapan. Kemudian di sini statusnya berapa, ini sudah laporan. Nah, ini sudah bisa di sinkron otomatis di halaman admin. Kemudian kalau admin mau mengunduh laporan, jadi tinggal klik unduh aja. Dia akan bisa menambahkan laporan secara otomatis. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi admin sendiri nantinya, admin utamanya yang menjadi panitia itu akan lebih mudah juga merekapnya ya.
karena sudah rekapitulasikan oleh sistem. Nah, di sini kita tinggal lihat aja tuh ya, musola-musola mana yang belum laporan itu sudah terlihat di sini. Nah, ini contoh ya. Nah, itu contoh dari aplikasi SIM Jakat. Nah, silakan untuk penggunaannya, nanti kalau ada yang tanya bisa tanyakan saja ke saya atau ke tim developernya sendiri yang di bagian IT SIM Jakat. Dan untuk teman-teman mungkin yang dari luar Malahayu atau ada yang nonton video ini tertarik ingin menggunakan aplikasi ini, boleh silakan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ya, untuk kegiatan manajemen data laporan zakat. Ini sangat memudahkan sekali, karena apa? Karena kita bisa mengetahui secara real time ya, misalkan daerah mana saja atau wilayah mana saja yang sudah melakukan laporan, kita sudah tahu berapa jumlah laporannya, berapa jumlah berasnya, uangnya, sehingga ketika kita mau mengambil atau menjemput pengambilan tersebut itu akan lebih mudah, misalkan akan di-store untuk penyetoran ke gadgetnya. Nah, itu salah satu informasi dari saya. Mungkin itu aja informasinya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.